Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kamu berada, hati kamu sedang tenang dan pikiranmu sedang jernih. Hari ini, saya ingin mengajak kamu duduk sebentar. Kita bicara dari hati ke hati tentang satu hal yang sering bikin kita pusing, sering bikin kita nggak bisa tidur nyenyak, tapi jarang kita akui terang-terangan. Pernah nggak sih kamu merasa seperti ini? Kamu sudah kerja keras, pergi pagi pulang malam, kadang lembur, kadang mengorbankan waktu akhir pekan. Tapi anehnya, setiap kali kamu cek saldo rekening di akhir bulan, rasanya kayak ada hantu yang nyuri uang kamu. Gaji baru masuk tanggal 1, tapi tanggal 10 rasanya udah koma. Kamu bingung, kamu bertanya-tanya, perasaan saya nggak beli barang mewah, saya nggak liburan ke Eropa, saya nggak makan di restoran bintang 5 tiap hari. Tapi kok uangnya habis? Kemana perginya kerja keras saya selama sebulan ini? Kalau kamu pernah merasakan itu, tolong dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendirian. Jutaan orang di luar sana merasakan frustrasi yang sama. Perasaan lelah karena merasa cuma jadi tempat transit uang. Gaji numpang lewat. Dan yang paling menyakitkan adalah perasaan bersalahnya. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Ah, aku emang boros. Aku emang enggak bakat jadi orang kaya. Nasibku emang gini kali ya. Stop. Berhenti menyalahkan dirimu sekarang juga. Karena masalah utamanya bukan pada nasib kamu, bukan juga karena gaji kamu yang kurang besar. Masalahnya ada pada kebocoran halus yang tidak pernah kita sadari. Uangmu tidak hilang dicuri, uangmu merembes keluar seperti air di ember yang bocor. Di video ini, saya nggak akan ngasih teori ekonomi yang rumit. Saya nggak akan nyuruh kamu investasi saham kalau buat makan aja masih pas-pasan. Hari ini, saya mau bagi satu trik rahasia. Sebuah tantangan 30 hari yang sangat sederhana tapi efeknya bisa bikin tabunganmu meledak. Dan yang lebih penting, trik ini akan mengubah cara otakmu melihat uang selamanya. Sebelum kita masuk ke trik 30 hari itu, kita harus bereskan dulu satu hal mendasar, pondasinya. Bayangkan kamu punya perahu yang bocor. Mau sekuat apapun kamu mendayung, mau secepat apapun kamu ingin sampai tujuan, kalau bocornya nggak ditambal, kamu bakal tenggelam. Sama kayak keuangan. Banyak orang mikir solusinya adalah cari gaji lebih gede. Padahal kalau kebiasaanmu masih bocor, gaji gede pun bakal habis juga. Jadi langkah pertamanya adalah jadilah detektif. Sadar nggak? Musuh terbesar dompet kita itu bukan pengeluaran besar kayak cicilan motor atau bayar kontrakan. Musuh terbesarnya adalah pengeluaran siluman. Apa itu pengeluaran siluman? Itu adalah uang 10.000, 20.000, atau 50.000 yang keluar tanpa kita mikir. Biaya admin transfer beda bank. Langganan aplikasi streaming yang sebenarnya jarang kamu tonton tapi lupa di-unsubscribe. Jajan kopi kekinian karena ikut-ikutan teman kantor. Atau check out barang receh di marketplace cuma karena lagi diskon, padahal nggak butuh. Coba deh, mulai hari ini, lakukan satu eksperimen kecil sebelum masuk ke tantangan utama. Catat. Iya, sesederhana itu. Ambil kertas atau notes di HP kamu. Catat setiap rupiah yang keluar dari dompetmu. Bahkan kalau kamu cuma beli permen 1.000 perak, catat. Kalau kamu bayar parkir 2.000 perak, catat. Kenapa harus dicatat? Karena otak manusia itu ahli melupakan rasa sakit yang kecil. Saat kamu keluar uang 10.000, otakmu bilang, ah, kecil kok, nggak ngaruh. Tapi kalau itu terjadi 3 kali sehari, sebulan itu 900.000 teman-teman. Hampir 1 juta melayang cuma buat hal-hal yang otakmu anggap kecil. Saat kamu mulai mencatat, kamu akan kaget. Kamu akan melihat pola. Kamu bakal nemuin, ya ampun, ternyata sebulan aku habis 500.000 cuma buat beli minuman manis. Di titik itulah kesadaran muncul. Dan kesadaran adalah kunci penyembuhan. Kamu nggak bisa mengobati penyakit yang kamu nggak tahu letaknya di mana. Dengan mencatat, kamu sedang memegang kendali lagi atas hidupmu. Nah, setelah kita sadar ada kebocoran, biasanya semangat kita langsung berapi-api. Oke, bulan depan saya mau nabung 2 juta. Saya mau hemat gila-gilaan. Dan tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian, kamu gagal. Kamu stres. Kamu balik lagi boros. Kenapa? Kenapa niat baik itu sering gagal di tengah jalan? Jawabannya adalah karena otak kita kaget. Otak manusia itu didesain untuk menolak perubahan yang drastis. Kalau kamu biasa boros, terus tiba-tiba maksa diri buat irit banget, otakmu bakal memberontak. Dia bakal merasa tersiksa. Duh, hidup kok nggak enak banget ya. Kerja capek-capek tapi nggak boleh jajan. Akhirnya pertahananmu jebol. Kamu balas dendam.
kamu malah belanja lebih gila lagi karena merasa sudah menderita sebelumnya. Itulah kenapa metode diet ketat keuangan sering gagal. Kita butuh pendekatan yang beda. Kita butuh cara yang lebih licik untuk menipu otak kita biar dia mau diajak kerjasama. Kita butuh cara yang terasa ringan, menyenangkan, kayak main game, tapi hasilnya nyata. Inilah yang saya sebut dengan prinsip Kaizen atau perbaikan kecil bertahap. Kita nggak akan langsung lari maraton. Kita akan mulai dengan satu langkah bayi. Langkah yang saking kecilnya, saking mudahnya, kamu bakal merasa bodoh kalau nggak ngelakuinnya. Dan inilah inti dari video kita hari ini, tantangan 30 hari menabung progresif. Oke, siap? Catat ini baik-baik. Ini adalah peta harta karun kamu. Tantangan ini kita namakan game tangga uang. Aturannya sederhana, kita akan menabung setiap hari selama 30 hari. Tapi nominalnya tidak flat, nominalnya bertumbuh. Hari pertama, saya minta kamu sisihkan uang dengan jumlah yang sangat konyol. Misalnya, Rp2.000 atau sesuaikan dengan mata uang terkecil yang berarti buatmu. Iya, cuma 2.000 perak, harga parkir. Kamu pasti mikir, apa gunanya nabung 2.000? Dapat apa? Tenang, tujuannya hari ini bukan jumlah uangnya. Tujuannya adalah biar otak kamu bilang, ah gampang banget, sini gue lakuin. Saat kamu masukin uang 2.000 itu ke toples atau rekening terpisah, kamu sudah menang 1 poin. Hari kedua, kita naikkan sedikit, jadi Rp4.000. Masih enteng kan? Masih seharga gorengan. Hari ketiga, naik lagi jadi Rp6.000. Hari keempat, jadi Rp8.000. Terus lakukan ini. Tambahkan nominal kecil setiap harinya. Apa yang terjadi secara psikologis? Tanpa sadar, kamu sedang melatih otot disiplin kamu. Sama kayak angkat beban di gym. Kalau hari pertama langsung angkat 50 kg, tanganmu patah. Tapi kalau mulai dari 1 kg, besok 2 kg, lusa 3 kg, lama-lama kamu kuat angkat beban berat tanpa merasa sakit. Di hari ke-10, kamu nabung 20.000. Di hari ke-20, kamu nabung 40.000. Di hari ke-30, kamu nabung 60.000 dalam sehari. Coba bayangkan kalau di hari pertama saya suruh kamu langsung nabung 60.000 sehari, kamu pasti keberatan. Tapi karena kamu sudah terlatih selama 29 hari sebelumnya, di hari ke-30 itu rasanya biasa aja. Kamu sudah terbiasa menyisihkan uang. Kamu sudah terbiasa menahan diri beli hal nggak penting demi memenuhi target tantangan hari itu. Dan tahu nggak berapa totalnya? Kalau kamu berhasil sampai hari ke-30 dengan asumsi kenaikan 2.000 perak, totalnya hampir 1 juta rupiah, tepatnya Rp930.000. 1 juta rupiah dari uang receh yang tadinya kamu anggap nggak ada gunanya, dari uang parkir, uang kopi, uang kembalian minimarket. Tiba-tiba di akhir bulan, kamu punya uang dingin 1 juta yang siap jadi dana darurat atau modal investasi. Tapi teman-teman, dengarkan ini. Hadiah terbesar dari tantangan ini bukanlah uang 1 jutanya. Bukan, uang 1 juta itu bisa habis dalam sekejap kalau kamu belanja. Hadiah terbesarnya adalah perubahan identitas kamu. Saat kamu berhasil mencentang kalender di hari ke-30, saat kamu melihat toples itu penuh, ada sesuatu yang meledak di dalam dada kamu. Bukan tabungannya yang meledak, tapi rasa percaya diri kamu. Kamu yang tadinya melabeli diri sebagai si boros, si gak bisa nabung, si gaji numpang lewat, tiba-tiba sadar, hey, ternyata gue bisa mengendalikan uang. Ternyata gue bisa disiplin. Ternyata gue bukan korban keadaan. Perasaan berdaya ini harganya mahal banget. Saat kamu merasa berdaya, aura kamu berubah, cara kamu kerja berubah, cara kamu ambil keputusan berubah. Kamu jadi lebih tenang menghadapi hidup karena kamu tahu kamu punya kendali. Kamu nggak lagi panik kalau ada kebutuhan mendadak, karena kamu tahu kamu punya backup. Inilah yang membedakan orang yang sukses secara finansial dan yang tidak. Bukan soal berapa besar gajinya, tapi seberapa besar dia percaya bahwa dia adalah tuan atas uangnya sendiri. Tantangan 30 hari ini adalah terapi mental buat kamu yang selama ini trauma sama kemiskinan atau trauma sama utang. Ini adalah cara kita menyembuhkan hubungan kita dengan uang. Jadi teman-teman, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah kaki. Kekayaan miliaran rupiah dimulai dari 1 lembar uang ribuan yang kamu simpan dengan setia. Jangan remehkan recehan, jangan remehkan langkah kecil. Gedung pencakar langit yang tinggi itu disusun dari batu bata yang kecil-kecil. Kalau 1 bata saja diremehkan, gedungnya nggak akan berdiri. Saya menantang kamu hari ini. Jangan cuma nonton video ini terus di skip ke video hiburan lain.
Matikan HP-mu sebentar setelah ini. Ambil toples kosong atau bikin rekening baru di bank digital. Mulai tantangan hari pertama kamu. 2.000 perak, 5.000 perak. Berapapun yang kamu mampu, lakukan konsisten. Dan lihat keajaiban apa yang terjadi 30 hari lagi dari sekarang. Kalau kamu berani ambil tantangan ini, tulis di kolom komentar, "Saya siap 30 hari." Biar itu jadi janji kamu sama diri sendiri, dan kita semua di sini jadi saksinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rezekimu semakin lancar, tabunganmu semakin tebal, dan hidupmu semakin tenang. Sampai jumpa di puncak kesuksesan finansial kamu. Salam sukses. Kalau kalian suka dan dapat hal yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa komen dan subscribe channel Jeda Jajan.